Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini, saya Reynold Panjaitan, guru di SMP Negeri 2 Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, akan membagikan praktik baik saya yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi literasi di sekolah kami, SMP Negeri 2 Pangururan, dengan menggalakkan jurnal baca bagi murid. Rendahnya minat baca siswa membuat proses berpikirnya kurang kritis, sehingga tingkat literasi dan numerasi akan menjadi rendah. Hal inilah yang kami alami pada murid-murid kami SMP Negeri 2 Pangururan, di mana hasil rapor pendidikan kami pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tingkat literasi dan numerasi yang sangat rendah, yaitu di bawah rata-rata nasional. Kurangnya minat baca murid dewasa ini sebagai akibat dari situasi pandemi dulu yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh, sehingga murid belajar dari rumah menggunakan Android ataupun gadget. Akibatnya, sekarang dalam situasi normal, murid masih menggunakan HP atau gadget dan sebagian besar berfungsi digunakan untuk main game saja, menonton YouTube atau main TikTok, atau aktivitas sosmed lainnya yang tidak menunjang pembelajarannya. Dengan demikian, buku-buku teks pelajaran dan buku-buku teks lainnya tidak disukai atau semakin dikesampingkan oleh anak-anak. Minat baca murid yang rendah akan berpengaruh pada daya tangkap dan daya pikir mereka. Daya pikir kritis yang lemah mengakibatkan kualitas pembelajaran di kelas akan semakin membosankan. Situasi ini digambarkan juga dengan rapor pendidikan di SMP Negeri 2 Pangururan menunjukkan tingkat literasi yang masih di kategori rata-rata di bawah nasional. Sebagai wakil kepala sekolah, maka saya mensosialisasikan hasil rapor pendidikan sekolah kami kepada semua warga di SMP Negeri 2 Pangururan. Dari hasil refleksi rapor pendidikan kami, saya menawarkan solusi dengan menggalakkan kembali kegiatan membaca dengan menuliskan intisari bacaan ke dalam catatan jurnal baca setiap harinya. Hal ini juga akan membuat Bapak Ibu guru di kelas akan semakin senang karena kualitas belajar mengajar di kelas akan semakin baik karena dengan membaca nanti murid akan mulai berpikir kritis. Aksi untuk menghadapi tantangan dari murid adalah memberikan kebebasan kepada murid-murid sepenuhnya untuk memilih buku-buku apa saja yang mereka senangi. Baik itu buku cerita, baik itu buku biografi, baik itu buku cerita fiksi ataupun buku cerita non-fiksi. Dan buku apa saja yang relevan untuk anak murid setingkat SMP. Atau bahkan murid kita perbolehkan untuk membaca jurnal dari berbagai media, baik itu dari Google, atau bahkan membaca berita dari koran, ataupun menonton berita dari televisi ataupun YouTube. Kemudian mereka setiap malamnya menuliskan intisari bacanya ke dalam jurnal baca mereka yang telah mereka buat. Dengan adanya tagihan jurnal baca ini, maka murid diharapkan akan rutin membaca setiap harinya atau setiap malamnya, barangkali 2 atau 3 halaman saja setiap hari. Jurnal literasi murid ini diperiksa oleh guru setiap harinya, dan jika ada ditemukan murid yang tidak mengisi jurnalnya, maka dipastikan murid itu tidak membaca. Dengan demikian, disinilah kehadiran Bapak Ibu guru untuk memberikan motivasi ataupun dukungan kepada murid-murid yang belum bisa membaca secara rutin. Selanjutnya, setiap hari Selasa pagi, kita memfasilitasi murid-murid ini untuk maju atau tampil ke depan untuk menceritakan kembali buku-buku yang mereka baca kepada teman-temannya di halaman sekolah. Dengan demikian, karena kita memfasilitasi murid-murid ini untuk menceritakan buku yang dibacanya, maka dengan demikian murid-murid akan semakin termotivasi dalam membaca dan semakin banyak lagi dan makin banyak lagi buku yang mereka baca.
karena memang kita apresiasi mereka yang tampil ke depan untuk menceritakan buku-buku yang mereka baca. Kemudian, yang paling penting dalam acara selebrasinya yaitu mengadakan festival literasi di SMP Negeri 2 Panguruan. Maka saya mengkoordinasikan dengan kepala sekolah untuk dibuat kepanitiaan kegiatan sehingga bisa mencari dana dari berbagai pihak. Pada kegiatan puncak ini, kita rangkai dengan festival literasi dan panen hasil belajar dengan mengundang orang tua murid dan juga murid-murid dari sekolah lain. Pada acara festival literasi ini juga produk literasi murid seperti jurnal baca dan juga buku-buku yang mereka baca kita pamerkan sehingga pada acara ini produk literasi mereka ini bisa dilihat oleh orang tua mereka dan juga murid-murid dari sekolah lain sehingga ini adalah bentuk apresiasi kepada mereka. Hasil dari praktik baik ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebagian besar murid sudah rutin membaca setiap hari dan diharapkan tingkat literasi dan numerasi di SMP Negeri 2 Panguruan pada rapor pendidikan di tahun-tahun yang akan datang akan meningkat. Praktik baik ini sangat berdampak kepada diri saya sendiri, di mana saya semakin optimis dalam melakukan transformasi pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip merdeka. Akibat dari pengaruh gadget dan permainan game, murid akan semakin dijauhkan dari buku. Sementara pembelajaran itu sangat identik dengan buku. Apa jadinya murid tanpa buku? Tentu inilah awal dari refleksi saya sehingga membuat praktik baik ini. Dengan konsistennya murid-murid membaca dan wawasan mereka akan terbentuk secara sendiri dan ini juga melatih jiwa kepemimpinan mereka. Apresiasi kepada murid-murid di acara festival literasi sekolah akan membuat mereka akan semakin sangat senang untuk membaca, sehingga budaya membaca akan menjadi candu bagi mereka. Kelak, budaya membaca di SMP Negeri 2 Panguruan akan semakin baik dari hari ke hari. Bapak Ibu, setelah mengikuti video ini, kita semakin memahami bahwa literasi itu adalah kompetensi yang sangat penting untuk diasah. Maka untuk mengasahnya, perlu kita bebaskan murid untuk memilih buku-buku apa saja yang mereka kehendaki untuk dibaca, tentu saja yang relevan bagi mereka seusia mereka. Sehingga dalam pencariannya, mereka akan menemukan minatnya masing-masing. Dalam berliterasi, murid juga perlu diapresiasi. Selain itu, saya juga semakin menyadari bahwa setiap anak itu unik dan mempunyai potensinya masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru adalah menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Demikianlah video praktik baik saya yang bisa saya bagikan. Mari kita melakukan praktik baik dan membagikan kepada sesama kita. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan inovasi-inovasi di satuan pendidikan kita masing-masing dan dapat melakukan praktik-praktik baik ke depannya. Salam bahagia, selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih.